4 tahun. Film pertama kita yang kita produksi Pengabdi Setan 2 kemarin dengan studio Rapi Film. Baru bikin satu series dengan Netflix. Lagi shoot banyak ya ternyata, enggak ya, masih dikit. Tapi betul-betul kita nggak ada power untuk mendapatkan slot yang dianggap pricey gitu ya, lebaran karena memang kita ajukan dan kita bilang bahwa ini memang film yang memang ditujukan untuk ditayangkan secara tematically cocoknya di lebaran gitu, dan alhamdulillah diberikan kepada para pemilik bioskop. Sangkut pautnya Fachri Albar di Siksa Kubur dengan Dika Oke, tadi Fachri Albar bilang jangan. Question mark. Sebenarnya itu enak untuk diulik nggak enak untuk diceritakan kali ya Bos ya, diulik. Nanti aku jamin sebagai akun anonim, jamin dikit-dikit gitu. Terus yang ketiga, kenapa memilih Faradina Mufti untuk memerankan karakter utama di film ini? Saya cuma bisa bilang satu kalimat. Kalau kalian nanti menonton filmnya, kalian akan bilang yes, right choice. Oke, siap. Terima kasih Bang Joko Anwar untuk jawabannya. Aman Mas Abbas. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan. Halo, saya Edvan dari Jakarta Cinema Club. Mau bertanya sama sutradaranya, Joko Anwar. Ada nggak sih referensi ketika bikin film, kalau kita nonton kayak Pengabdi Setan kan kita tahu nih referensi horor-horor Hollywood atau misalnya kalau Siksa Kubur kan pasti nanti ada syuting di kuburan itu kan ya. Gimana ada nggak referensinya? Ada kayak kalau adegan kayak Kill Bill gitu kan ada yang dari peti gitu atau dari film pendeknya sendiri. Terus ada nggak sih referensi juga dari karya sastra, kan kalau karya sastra tuh ada yang Divine Comedy ya, karya Dante itu juga tentang alam kubur. Mau nanya referensinya aja sih. Siap, terima kasih. Silakan Bang Joko. Kalau referensi untuk adegan-adegannya, saya banyak bersama Tia mengumpulkan banyak sekali kajian-kajian agama di YouTube tentang Siksa Kubur. Mengumpulkan buku-buku, dibaca walaupun tebal, tapi dibaca. Karena apa? Karena kita ingin sesuai dengan yang diajarkan gitu, tidak menyimpang. Karena kalau misalnya kita udah berani bilang bahwa ini adalah film horor religi, tapi kita bikinnya serampangan, kayaknya kita berdosa. Nanti kita malah yang Siksa Kubur kan. Makanya mencoba untuk sesuai dengan ajaran agama. Baca buku, nanti bukunya bisa aku share di sosial media apa aja. Oke, siap. Terima kasih. Di Twitter mintanya banget ya Bang. Oke, ada lagi teman-teman media yang ingin bertanya buat nanti saat ada. Oke, silakan di atas itu terakhir ya, karena tadi teman-teman yang bertanya mendapatkan official merchandise dari film Siksa Kubur ya. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Ben dari Watchmen ID. Ini ada titipan aja dari beberapa followers sama beberapa admin juga. Yang pertama mungkin ada satu admin kami yang bertanya, yang memang ngefans sama Joko Anwar dan selalu membuat teori-teori. Nah ini ada titipan berhubung tidak bisa datang. Di antara semua filmografinya Joko Anwar ini, Siksa Kubur itu secara sinematografi, secara cerita itu lebih dekat dengan film yang mana? Apakah beneran fresh, kayak beneran menemukan satu bentuk baru, atau ada sedikit kemiripan dengan, let's say, dengan Kala atau dengan Pintu Terlarang, seperti itu. Dan yang kedua, dari pertanyaan dari aku pribadi itu, aku pengen ketika nonton kemarin teasernya, yang satu yang mungkin jarang dibicarakan itu adalah audionya, soundnya, yang buat aku itu beneran kayak sangat disturbing lah. Nah, apakah di Siksa Kubur ini akan kayak mengamplifikasi dari yang sudah ada di teaser trailer? Paling itu aja. Siap, terima kasih. Terima kasih. Silakan Bang. Kalau kemiripan dengan karya-karya sebelumnya, kebetulan aku sama Tia selalu dimarahin kalau bikin sesuatu yang sama yang udah pernah gitu. Bahkan ketika bikin Pengabdi Setan 2 juga dia wanti-wanti jangan sama kayak Pengabdi Setan 1 ya gitu. Jadi selalu mencoba sesuatu yang fresh. Tapi kalau dari bisa dianggap kayak sedikit tone gitu ya, sedikit tone, 3 film yang mungkin kalau di mesh menjadi satu dalam satu film gitu. Film-film tahun 70-an kali ya, film horor tahun 70-an. Enggak film aku, karena kalau film aku mungkin berbeda, sama sekali berbeda dari yang pernah aku lakukan gitu. Fresh. Tapi fresh.
Fresh pakai. Fresh. Aduh jatuh sampai. Selanjutnya untuk musik Bang, silakan. Musik sound desainnya kita meticulous banget. Bekerja betul-betul kita bekerja 5 bulan mendesain soundnya ya. Iya. Agi bikin musiknya itu bukan sebagai musik pengiring, tapi sebagai karakter. Jadi musik adalah representasi dari penonton. Ketika penonton melihat sebuah adegan, itu yang digambarkan oleh Agi. Dan Agi mengerjakan scoringnya, mencari soundnya aja 3 bulan sendiri untuk mencari sound yang cocok. Jadi kan ada nada ya, ta-na-na-na-na gitu kan. Tapi soundnya itu apa? Apakah suara biola, apakah suara gitar, apakah suara harp, apakah suara apa, itu nyarinya aja berbulan-bulan. Sampai custom, sampai Agi custom gitu, mencari sound-sound yang nggak pernah ada di engineer sedemikian rupa sehingga dapat gitu. Soundnya didesain untuk membuat penonton berada di dalam film. Siap. Dan kita memang mendesainnya untuk di semua bioskop, jadi bukan di bioskop tertentu aja. Kadang-kadang kan orang nonton di bioskop yang paling bagus gitu ya, suaranya kerasa, tapi di bioskop yang tidak bagus nggak kerasa. Tapi kita ingin kali ini film kita bukan di bioskop yang bagus dengan teknologi canggih, tapi di semua bioskop bisa merasakan. Gitu. Oke, itu dia. Terima kasih Bang Joko Anwar untuk jawabannya. Satu pertanyaan terakhir mungkin, silakan teman-teman media, masih ada? Siap, cukup ya. Nanti kita akan ketemu dengan teman-teman cast lagi di terus. Namun Bang Joko ini penasaran juga, tadi banyak cast juga bercerita tentang apa yang dibekali dari Bang Joko untuk setiap cast ya Bang. Berproses dengan ensemble cast yang luar biasa ini gimana Bang? Dengan membekali jajaran cast dengan cerita dan juga bekal yang sangat luar biasa Bang. Sebenarnya pekerjaan saya sebagai sutradara itu sudah 70% selesai karena para pemainnya udah hebat-hebat gitu. Mau diapain lagi kayak Christine Hakim, Slamet Rajo, udah melototin. Jadi kalau saya memilih pemain itu, pertama orangnya harus humble. Kenapa harus humble? Karena orang yang humble itu mereka bisa melihat dari kacamata orang lain, perspektif orang lain gitu. Ya. Kalau orang yang sombong, self-centered, narsistik kan susah untuk bisa masuk ke karakter lain. Dan teman-teman semua ini adalah orang-orang yang walaupun mereka luar biasa talenta dan skillnya, mereka adalah orang yang humble-nya luar biasa. Gitu. Dan mereka mau melakukan proses yang mungkin lebih panjang, ada diskusi one-on-one dan harus baca. Mereka udah dikasih skenario, tapi harus baca sejarah lagi kan ribet ya. Tapi mereka adalah orang-orang yang memang mau melakukan itu untuk memberikan yang terbaik. Dan mereka bukan saja memberikan yang terbaik, mereka memberikan lebih dari yang kita expect di awal. Iya sih. Boleh dong tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Kemudian tadi Bang Reza Radian sempat cerita kalau dari sisinya seorang Reza Radian berproses dengan Bang Joko Anwar dari pertama syuting aja udah sebegitu habis-habisan ya. Reza Radian ini Joko, ya. Bahkan ketika saya lagi cari lokasi dia datang. Dia mau, Bang, coba lihat nanti Adil akan aku bikin seperti ini. Jadi dia eksplorasinya bukan cuman ketika berproses waktunya dia bekerja, di luar proses kerja dia ini semuanya kayak si Reza ini juga all the time ya. Aku lagi cari lokasi kok ganggu ya, Bang. Boleh ketemu sebentar gak? Di kota dia datang. Begini Bang Adil, cara jalan, cara melihat, cara memandang, karena spesifik banget gitu. Ya. Gitu, saking semangat ya. Dan dedikasinya gitu. Kalau dari Reza Radian sendiri gimana, boleh berikan ke teman-teman media alasannya melakukan itu tadi yang dijelaskan oleh Bang Joko? Ya maksudnya nggak ada alasan yang gimana-gimana ya, sederhana aja bahwa saya merasa itu tanggung jawab saya sebagai pemain dan ya setidaknya mudah-mudahan itu bisa memberikan saya bisa memberikan kontribusi yang baik juga di film ini. Itu aja sih. Jadi saya rasa mungkin ya ingin memberikan yang terbaik aja karena saya tahu ini project yang saya sangat suka, dari mulai skenarionya, tim yang ada di mereka yang ada di balik layar film ini juga luar biasa gitu. Jadi kayaknya yaudah kita sebisa mungkin kasih yang terbaik yang masing-masing punya gitu. Yes, itu dia. Tepuk tangan dong teman-teman media. Memang masih banyak banget yang bisa kita klik, tapi nanti kita akan ketemu lagi di next press con ya. Dan saat ini nanti kita berikan kesempatan juga untuk doorstop dan one-on-one interview ya. Kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Yang